Saya berhenti dari pekerjaan eksekutif chef bergaji tinggi di hotel, dan bantu restoran bebek panggang kakak sepupu saya dapat untung lebih dari 1 juta setahun. Tapi dia cuma mau kasih saya 70 ribu. Jiang Xiaonan, kita ini keluarga, jangan keterlaluan. Paling banyak saya kasih kamu 70 ribu, mau ambil atau tidak, terserah kamu. Kakak sepupu, dulu restoranmu hampir bangkrut. Kamu menangis memohon bantuan saya, dan berjanji akan bagi rata keuntungannya. Sekarang setelah saya bantu usahamu maju, kamu malah tidak mengakui janji itu. Xiaoyan, keluarga itu intinya saling membantu. Dikasih 70 ribu, itu sudah lumayan banyak. Kamu kan cuma memanggang bebek, masa mau bagi rata keuntungan dengan saya? Itu tidak masuk akal, kan? Betul, Xiaoyan. Kamu kan cuma membantu kami menjaga toko, tidak menanam modal. Mana pantas bicara soal bagi rata? Benar, Kamu terlalu menganggap diri penting. Kakak sepupu memberimu 70 ribu, itu sudah sangat tinggi di bidang ini. kamu tidak berterima kasih. Itu sudah cukup. Apa kamu bahkan tidak peduli lagi dengan hubungan keluarga? Restoran bebek panggang ini bisa seperti sekarang. Itu berkat resep yang saya buat setelah begadang semalaman dan mencoba berkali-kali. Saya berkeliling hampir separuh kota untuk memilih pemasok bahan baku berkualitas. Saya yang mengeluarkan uang untuk promosi dan pemasaran. Bahkan desain renovasi toko pun saya yang kerjakan. Jelas-jelas kalian yang mengambil semua keuntungan. Sekarang malah menuduh saya perhitungan. 70 ribu ya 70 ribu saya terima. Kita ini keluarga, masalah hari ini sudah selesai. Xiaoyan, sebentar lagi kita akan melihat renovasi cabang baru. Malam ini kamu tidur di toko saja ya. Jangan sampai mengganggu pembukaan besok pagi. Ayo kita pergi. Bekerja keras tahun penuh, hanya dapat 70 ribu. Bahkan tidak sampai seperempat dari penghasilan saya sebagai eksekutif chef. Ibu masih menunggu uang untuk operasi. Bagaimana ini? Halo? Pamanmu bilang, restoran bebek panggangmu dan Xiaonan berjalan lancar. Bisnisnya sangat ramai. Kapan kamu akan pulang? Ayah dan ibumu merindukanmu. Ayah, beberapa hari ini saya agak sibuk, jadi belum bisa pulang dulu. Tunggu saya kumpulkan uang untuk pengobatan ibu. Anakku sayang. Ibumu ada ayah yang jaga kok. Kamu jangan terlalu khawatir. Asalkan kamu di luar sana baik-baik saja. Itu lebih penting dari apapun. Setiap hari saya bangun jam 2 pagi untuk menyiapkan bahan, tanpa libur sepanjang tahun. Pada akhirnya, saya malah dianggap cuma penjaga toko. Kalau cuma penjaga toko, ya sudah, saya akan jaga toko saya sendiri. Nona, kamu punya mata yang bagus. Ini adalah satu-satunya pusat perbelanjaan inti dalam radius 3 km. Toko pinggir jalan seluas 20 meter persegi. Sewa tahunan hanya 120 ribu. Saya hanya punya 70 ribu sekarang. Bisakah saya membayar secara mencicil? Sisanya akan saya lunasi dalam 3 bulan. Tidak bisa. Toko-toko di sini sangat diminati. Sewa minimal harus dibayar setahun penuh sekaligus. Manajer, saya tahu lokasi ini sangat berharga. Hanya saja, saya hanya bisa membayar sebanyak ini untuk sementara waktu. Jika dalam 3 bulan saya tidak bisa melunasi sisa pembayaran, kita bisa menyepakati dalam kontrak bahwa saya akan membayar denda 2 kali lipat. Ini kamu yang bilang, kalau tidak bisa melunasi dalam 3 bulan, akan bayar denda 2 kali lipat. Anak muda, berani berbisnis itu bagus. Ngomong-ngomong, kamu mau bisnis apa? Jual bebek panggang. Nona, saya tidak bermaksud menjatuhkan semangatmu, tapi sebaiknya kamu ganti bisnis saja. Lihat. Bebek panggang Xiaonan adalah toko bebek panggang terbaik di sini. Kalau kamu jualan bebek panggang di seberangnya, akan sangat sulit. Jiang Xiaoyan, kamu kemana saja? Semua keluarga sedang makan malam di toko lama. Cepat kembali dan bantu. baiklah. Manajer, justru saya merasa jualan bebek panggang di sini sangat pas. Jiang Xiaonan, dulu saya bisa menghidupkan toko bebek panggangmu. Sekarang saya bisa menghancurkan bisnismu di seberangmu. Memang Xiaonan yang paling berprestasi. Masih muda sudah sukses, benar-benar membanggakan keluarga Jiang kita. Kakak. Ayah. Xiaoying, kalian juga datang. Pamanmu menyuruhku kemari. Pasti lapar. Ayo cepat makan. Keluarga Xiaoyan jarang berkumpul begini. Cepat ke dapur panggangkan bebek, biar semua bisa mencicipi yang segar. Kakak sepupu, bukannya di bawah ada yang sudah jadi. Pilih saja satu kan bisa. Kenapa harus menyuruh kakakku? Betul. Makan saja yang sudah ada. Ini kan sudah siang. Dapur itu panas dan pengap. Jangan menyusahkan anak-anakku. Tidak bisa begitu. Ibu kita jarang datang jadi harus makan yang baru keluar dari oven. Betul, Xiaoyan. Ini kesempatanmu menunjukkan baktimu. Jangan tidak tahu diri. Kakak. Anak-anak juga sudah lelah seharian. Bagaimana kalau... Ayah, tidak apa-apa. Biar aku saja yang memanggang. Di mata mereka, aku hanyalah seorang koki pemanggang bebek yang bisa dipanggil kapan saja. Mengatakan kita keluarga, semua itu hanya harapanku saja. Ayo semua, cepat cicipi. Oh ya, Xiaoyan, Bukankah aku sudah memberimu bagian keuntungan? kenapa kamu belum beli baju baru? Dan sedikit. Kalau tidak, Keluarga akan mengira aku menelantarkanmu. Xiaoyan, lihatlah betapa pedulinya kakak sepupumu padamu. Setiap ada hal baik, dia selalu memikirkanmu. Terima kasih kakak sepupu, kebaikanmu padaku akan selalu kuingat dalam hati. Harus diakui, Nanan sangat menyayangi Xiaoyan.
Tahun lalu toko untung, dia langsung membagi hasilnya pada Xiaoyan. Segini loh. Kalau bukan karena keluarga, Mana mungkin semurah hati itu? apa itu 17.000? Kakak sepupu, kamu benar-benar murah hati. Badanku agak tidak enak, aku pulang istirahat dulu. Kami ikut pulang bersamamu. Aku sudah berbaik hati memberinya kesempatan kerja, memberinya uang. Tapi dia malah cemberut padaku. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan karena kami menampungnya, dia tidak tahu akan kelaparan di mana. Xiaoyan ini dibandingkan dengan Nanan jauh sekali bedanya. Kak, tidak kusangka membuka toko bebek panggang bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Sekarang biaya pengobatan ibu akhirnya ada harapan. Yan R, jujur saja, Kakak sepupumu, tahun ini sebenarnya memberimu berapa uang? Kakak sepupu dan suaminya menghasilkan lebih dari 1 juta, tapi cuma memberimu 70.000. Ini keterlaluan sekali. Xiaoyan, ini salah ayah yang tidak becus, membuatmu menderita. Ayah, jangan bicara begitu. Aku terlalu menganggap mereka keluarga, tidak membuat kontrak, makanya mereka bisa memanfaatkan celah ini. Sekarang semua itu tidak penting lagi. Aku sudah memutuskan untuk mandiri. Xiaoyan, ini 60.000 yang ayah dan ibu tabung. Ayah tidak tahu bagaimana lagi bisa membantumu. Ambil saja ini. Ayah, ini uang untuk pengobatan ibu. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Ibumu masih kuat kok sekarang. Ayah percaya kamu pasti bisa sukses. Asal kamu punya usaha sendiri, kita tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Kakak, ini beasiswa aku totalnya 12.000. Selama ini kakak yang membiayai sekolahku, kali ini biarkan aku membantumu memulai usaha. Kebetulan adikmu sedang liburan musim panas, biarkan dia tinggal dan membantumu. Kalian berdua juga bisa saling menjaga. Ayah, Xiaoying, aku pasti akan mengembangkan restoran bebek panggang ini, agar keluarga kita semua bisa hidup enak. Ayah percaya padamu. Kakak, aku juga percaya padamu. Nona, aroma bebek panggangmu ini. kok persis sama dengan bebek panggang Xiaonan? Selamat datang. Xiaoyan, kenapa kamu di sini? Kakak sepupumu itu benar-benar bodoh. Dia tahu betul keahlianmu yang menyelamatkan tokonya, tapi dia cuma memberimu 70.000. Xiaoyan, lebih baik kamu jadi eksekutif chef di hotelku saja. Gaji bisa kamu tentukan sendiri. Terima kasih, Bos Zhang. Hanya saja, sekarang aku tidak ingin bekerja untuk orang lain lagi. Aku ingin membangun usahaku sendiri. Bagus, setiap orang punya ambisi masing-masing. Hotelku sekarang sedang membutuhkan pemasok daging panggang ala kanton yang stabil. Dulu aku pernah menghubungi kakak sepupumu, tapi dia menolak karena pesanan saya terlalu kecil. Entah kamu mau menerimanya atau tidak. Tentu saja aku mau, Bos Zhang. Asal Anda percaya padaku. Tentu saja, aku percaya padamu. Jumlah bebek panggang yang kubutuhkan sekarang tidak sedikit. Apa kamu sanggup? Jangan khawatir, Bos Zhang. Meskipun toko saya kecil, saya bisa memanggang 200 ekor sehari, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu mulai besok. Kirimkan kepadaku sebelum tengah hari 100 bebek panggang ke hotel. Aku akan memesan untuk seminggu dulu. Jika tidak ada masalah, aku akan menandatangani kontrak pasokan jangka panjang denganmu. Baik, saya jamin Anda akan puas. Ini uang muka untuk seminggu. Total 70.000. Simpanlah baik-baik. Kak, setelah dikurangi biaya bahan baku, listrik, air, dan sewa, seminggu cuma dari pengiriman saja sudah untung bersih sekitar 30.000. Bisnis ini menguntungkan sekali ya. Tidak kusangka keuntungannya sebanyak ini. Dulu kakak sepupu setiap hari mengirim lebih dari 300 bebek panggang, tapi tidak pernah mengizinkanku ikut campur. Sepertinya dia menghasilkan lebih dari 1 juta selama setahun ini. Xiaoyan, lusa toko cabang akan dibuka. Kita perlu menyiapkan 400 bebek panggang. Kamu jangan istirahat 2 hari ini. Malam ini siapkan bahan-bahannya. Besok panggang semuanya. Maaf, kakak sepupu, 400 bebek ini tidak bisa kupanggang. Jiang Xiaoyan, maksudmu apa ini? Kamu tahu kan, acara pembukaan tidak boleh tertunda. Kamu sengaja mau mogok kerja di saat genting begini? Kakak sepupu, kakakku itu manusia, bukan keledai. Kenapa kalau dia istirahat 2 hari karena tidak enak badan? Orang dewasa sedang bicara. Kenapa kamu anak kecil ikut campur? Cepat berikan teleponnya pada kakakmu. Kakak sepupu, apa yang Xiaoying katakan adalah maksudku. Sebaiknya kamu cari orang lain saja untuk kerja lembur. Jiang Xiaoyan, kamu sengaja mau melawanku ya? Aku katakan sekali lagi padamu. Malam ini kamu harus datang ke toko untuk bekerja. Kalau tidak, aku akan beritahu seluruh keluarga. Biar semua tahu kelakuanmu itu seperti apa. Ibu masih sakit? Kalau kakak sepupu membuat keributan, pasti ibu akan ikut khawatir. Sekarang bukan saatnya untuk bermusuhan. Baiklah kakak sepupu, malam ini aku akan menunggumu di toko. Ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan padamu secara langsung.
Jiang Xiaoyan ini benar-benar sudah berani. Tidak hanya berani mogok kerja, dia bahkan berani menyuruhku datang ke toko. Sayang, dia itu cuma gadis desa dari kampung. Diberi 10 nyali pun dia tidak akan berani mogok kerja pada kita. Nanti malam dia juga akan patuh datang bekerja untukmu. Dia cuma ingin mencari perhatian saja. Seandainya aku tahu dia orang seperti ini, dulu aku tidak seharusnya memberinya 70.000. Dia benar-benar merasa dirinya pantas dihargai segitu. Sayang, tidak perlu marah pada orang seperti ini. Biarkan saja dia beberapa waktu. Dia pasti akan tahu posisinya sendiri. Setelah pembukaan selesai, lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Kakak sepupu, karena kamu tidak datang, jangan salahkan aku kalau pergi tanpa pamit. Tolong sampaikan pada kakak sepupuku, mulai hari ini aku berhenti bekerja. Kayan, proses pembuatan bebek panggang ini selalu kakak yang pegang. Kalau kakak pergi, kami tidak akan bisa mengurusnya. Ini resep lengkap pembuatan bebek panggang, standar pemilihan bahan, langkah penyimpanan, dan persyaratan pra-pemrosesan. Semuanya sudah saya tulis dengan jelas. Kalian tinggal ikuti saja. Xiaoyan, membuat bebek panggang itu butuh pengalaman. Meskipun kamu kasih resepnya ke kami tidak akan bisa meniru rasamu. Kalau kamu pergi, reputasi toko yang sudah dibangun setahun ini bisa hancur. Kakak sepupu, saya berencana untuk mandiri. Kakak segera cari orang untuk membiasakan diri dengan resep dan hal-hal penting lainnya, agar tidak menunda bisnis. Saya datang hari ini memang untuk membicarakan hal ini dengan kakak sepupu. Karena dia tidak datang, tolong sampaikan resep ini padanya. Ingat, pastikan untuk mengingatkannya agar membaca catatan pentingnya. Xiaoyan. Bukankah kamu dan bos itu keluarga? Kenapa malah? Ya, pengasinan bebek. Ingat, harus diproses dengan suhu rendah. Kalau tidak, akan memengaruhi tekstur bebeknya. Kakak sepupu, semua sudah saya atur. Xiaonan, kali ini saya menjamu tamu negara loh. Saya sengaja menjadikan bebek panggangmu sebagai hidangan utama. Jangan sampai mengecewakan saya. Ya. Tenang saja Kak Sue, kakak kan tahu sendiri bebek panggang saya bagaimana. Dijamin semua tamu kakak akan puas. 2.888 yuan. Kak Sue, ini 10 kali lipat lebih tinggi dari harga jual saya loh. Sebagai jamuan kenegaraan, bagaimana mungkin hidangan utamanya tidak berkelas, tapi jangan senang dulu. Tentu saja ada syaratnya. Bebek panggang untuk jamuan kali ini, aku mau eksekutif chefmu sendiri yang membuatnya. Eksekutif chef sendiri yang membuat? Kak Sue, Apa bedanya siapa yang membuat? Jangan pura-pura tidak tahu di sini. Kalau bukan karena keberuntunganmu mendapatkan eksekutif chef yang hebat, toko bebek panggangmu ini sudah lama bangkrut. Mana mungkin bisa berbisnis denganku? Benar kata Kak Sue. Aku pasti akan menyuruhnya memanggang sendiri. Anda tenang saja. Aku sudah bilang dari awal. Kalau bebek panggangnya bermasalah, jangan harap kamu bisa terus berbisnis. Denda 2 juta. Kak Sue, denda ini terlalu banyak kan? Aku menjual bebek setahun pun tidak akan bisa membayar 2 juta ini. Bukankah kamu selalu ingin masuk ke pasar kelas atas? Jika kesepakatan ini berhasil, siapa lagi yang tidak akan tahu bebek panggang Xiaonanmu? Nanti harga bebek panggangmu akan seperti ini. Saat itu, kamu bisa menghasilkan puluhan juta setahun. Puluhan juta setahun. Kekayaan melimpah ini akhirnya giliranku. Kak Sue, Anda tenang saja. Dijamin akan saya urus dengan baik. Jiang Xiaoyan pasti sedang sibuk di toko sekarang. Nanti telepon dia dan berpesan baik-baik. Jangan sampai ada masalah. Sayang, tadi Koki menelepon. Katanya Jiang Xiaoyan berhenti. Apa? Cepat katakan padaku, apa yang Jiang Xiaoyan katakan padamu? Dia bilang ini, resep bebek panggang. Dan ada catatan pentingnya. Dia juga minta aku menyampaikan. Dia berhenti. Resep? Maksudmu dia meninggalkan resep bebek panggangnya? Jiang Xiaoyan ini seenaknya berhenti. Tapi dia malah meninggalkan resepnya. Pura-pura menyedihkan saja. Dia menyerahkan resep itu kan cuma mau bikin aku merasa bersalah terus memintanya kembali? Kalau begitu, biarkan dia kembali saja. Prestirli kan, secara khusus minta dia yang memanggang sendiri. Kamu mau aku tunduk padanya? Bukan. Sekarang resepnya ada di tanganku. Siapa pun yang memanggangkan sama saja. Apa aku harus membiarkannya kembali dan membuatku kesal lagi? Kalian sekarang panggang semua bebek sesuai resep yang ditinggalkan Jiang Xiaoyan. Mengerti? Bos, punya resep saja belum tentu berhasil loh. Dan catatan penting di sini. Sebelumnya semua, Xiaoyan yang kerjakan.
Terutama yang dia tekankan apa itu? Marinasi suhu rendah. Kami sama sekali tidak bisa. Banyak sekali alasan. Kalau pengasinan suhu rendah tidak bisa, apa pengasinan suhu ruangan juga tidak bisa? Tapi, Tapi apa? Tapi apa? Saya beritahu kalian, semua bebek harus sudah dipanggang sebelum pembukaan. Kalau sampai menghambat bisnis, bonus kalian akan saya potong. Chef, sekarang bagaimana? pokoknya sudah dibilang. Karena bos tidak peduli, Kita kerjakan saja. Yan ayah masih sedikit khawatir. kamu membuka toko di seberang cabang kakak sepupumu. Bagaimana kalau dia datang mencari masalah? Ayah, kakak sudah menyerahkan resepnya. Buka apa lagi yang dia punya untuk membuat keributan? Kalau dia berani datang, aku akan membela kakak. Ayah, kakak sepupu tidak akan datang mencari masalah. Dia malah berharap aku pergi sendiri. Besok ayah akan pulang. Kalian berdua harus menjaga diri baik-baik. Jangan khawatir, ayah. Silakan masuk. Bos, bebek panggang macam apa ini? Kakak, hari ini toko cabang baru kami baru buka. Kalau ada kekurangan, tolong sampaikan saja. Coba kamu cicipi sendiri, bebek panggang macam apa ini? Bau amis sekali. Beginikah cara kalian berbisnis? Jangan marah, Pak. Mungkin koki kami belum terbiasa dengan oven baru. Saya akan segera menggantinya dengan yang baru untuk Anda. Apa saya kekurangan bebek dari kalian? Saya sudah makan bebek panggang kalian hampir setahun. Ini sama sekali bukan rasa yang dulu. Kalian toko cabang ini mau menipu siapa? Betul sekali. Saya sengaja datang untuk mendukung toko cabang kalian. Tapi kalian malah menyajikan rasa seperti ini. Saya tidak akan datang lagi nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini toko cabang kami baru uji coba. Jika ada kelalaian, mohon dimaklumi. Semua yang hadir hari ini gratis. Nah, begitu baru lumayan. Aneh, resepnya kan sama persis. Kenapa ganti koki malah jadi masalah? Mungkinkah? Xiaoyan, diantar siang saja. Tidak apa-apa. Tidak perlu sepagi ini. Bos Zhang, saya antar lebih awal agar tidak mengganggu bisnis Anda. Setiap bebek di sini sudah saya bungkus rapat dengan aluminium foil. Anda hanya perlu memanaskannya di oven selama 10 menit sebelum disajikan. Rasanya akan seperti baru dipanggang. Bagus. Detail menunjukkan kualitas. Kamu sangat perhatian. Mari kita tanda tangani kontraknya hari ini. Bos Zhang, bukankah Anda bilang mau coba seminggu dulu? Tidak perlu dicoba lagi. Saya percaya bekerja sama denganmu. Mulai sekarang, bebek panggang hotel kami akan diserahkan kepadamu untuk diantar. Sayang, jangan-jangan Xiaoyan sengaja memanipulasi resepnya? Jiang Xiaoyan ini berani bermain curang denganku. Kalian semua ini makan gaji buta. Tidak bisa melihat kalau resepnya bermasalah. Bos, resep ini sama sekali tidak ada masalah. Dulu juga selalu dibuat seperti ini. Lalu kenapa rasanya bisa berbeda? Apa kalian mengurangi bahan? Bos, kami mengikuti resep rahasia ini dengan sangat ketat. Sama sekali tidak ada yang dikurangi. Bos, waktu Xiaoyan meninggalkan resepnya, Ada juga buku catatan penting. Tahapan operasional berikut tidak dapat diukur secara tepat dengan angka. Koki perlu waktu yang cukup untuk mengulanginya berkali-kali, baru bisa menjamin rasa yang konsisten. Pantas saja Jiang Xiaoyan begitu mudah memberikan resepnya. Ternyata dia sudah merencanakan ini untuk menjebakku. Di mana Jiang Xiaoyan? Sudah ketemu belum? Sudah ditelepon belasan kali, tidak ada yang mengangkat. Dasar kau Jiang Xiaoyan. Lihat saja nanti bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Xiaoyan, sejak terakhir kali dia mengirimkan bebek panggang, seluruh keluarga kami tidak bisa lagi. melepaskan rasa ini. Pantas saja, kamu punya keberanian untuk bersaing dengan bebek panggang Xiaonan. Kamu belum tahu ya, eksekutif chef bebek panggang Xiaonan sebelumnya adalah kakakku. Xiaonan. Xiaoyan? Aduh, seharusnya aku sudah menduganya. Pantas saja rasanya seenak itu. Ternyata kamu eksekutif chef bebek panggang Xiaonan ya. Pantas saja bebek panggangnya enak sekali. Mulai sekarang, aku akan beli di sini terus. Nah, tolong isi kartu memberku 1000. Aku juga mau isi. Aku juga. Terima kasih atas dukungannya. Jangan terburu-buru ya, satu persatu. Sayang, bagaimana kalau kita pesan 400 bebek lagi? Mumpung belum terlalu malam, kalau dipanggang semalaman masih sempat. Kamu bercanda ya? Berapa banyak kerugian yang harus kutanggung?
Meskipun kita beli lagi, apa kamu bisa menjamin rasanya tidak akan bermasalah? Lalu menurutmu bagaimana? Cabang kita akan resmi dibuka besok, dan bebek panggang premium untuk Prestige juga harus dikirim besok pagi. Kalau tidak, kita bisa kena denda 2 juta karena pelanggaran kontrak. Bukan cuma rasanya sedikit kurang enak, pasti bumbunya kurang banyak. Tambahkan bumbu sebanyak-banyaknya. Siapa yang bisa merasakan bau amis bebeknya? Sayang, kamu gila. Sayang, bebek-bebek ini sudah banyak dikeluhkan rasanya tidak enak. Kalau Prestige tahu kita pakai kualitas begini, dia bisa menuntut kita karena melanggar kontrak. Kita bisa bangkrut loh. Takut apa? Cuma rasa saja yang tidak pas tidak akan sampai bikin orang mati kok. Lagi pula, pelanggan Kak Sue kan kebanyakan dari luar kota. Mana tahu rasa asli kita seperti apa? Sayang, kalau begini terus, bisa-bisa terjadi masalah besar. Dengar semua. Bebek-bebek ini marinasi ulang pakai bumbu yang kuat. Besok pagi panggang semua, jangan sampai ada yang tersisa satu pun. Kakak sepupu, aku sudah memutuskan untuk mandiri. Cepat cari orang untuk membiasakan diri dengan resep dan hal-hal penting lainnya, supaya tidak menghambat bisnis. Dasar gadis sialan. Dia seriusan mau pergi. Mohon tunggu sebentar lagi ya, bebek panggang berikutnya sebentar lagi matang. Kak, masakanmu memang enak banget. Banyak pelanggan lama datang ke sini khusus untukmu hari ini. Mereka berdua menelepon berkali-kali. Jangan-jangan ada hal penting ya? Dia mau ada urusan penting apa? Paling juga mau menyuruhmu kembali dan menindasmu lagi. Orang seperti dia lebih baik tidak usah dihiraukan. Kakak sepupu memang pandai berhitung. Tapi bagaimanapun juga kita ini saudara. Jangan sampai kita bertengkar hebat kalau tidak terpaksa. Aku telepon balik saja deh. Kemana si Jiang Xiaoyan ini? Berani-beraninya menghilang saat toko sedang ramai-ramainya. Nanti kalau dia kembali, aku akan memberinya pelajaran. Sayang, dia berani begitu pada kita. Tahun ini kita tidak akan memberinya sepeser pun. Malah dia harus ganti rugi atas kerugian kita. Kamu menciumnya tidak? Aroma bebek panggang ini seperti aroma toko lama kita. Sepertinya memang mirip. Sayang, lihat. Di seberang juga ada toko bebek panggang. Siapa sih yang tidak tahu diri begitu? Berani-beraninya buka usaha bebek panggang di seberangku. Bebek panggang Xiaoyan? Itu Jiang Xiaoyan. Aku benar-benar marah sampai bingung. Jiang Xiaoyan cuma punya 70.000, sedangkan sewa toko ini saja 120.000 setahun. Mana mungkin itu tokonya? Sayang, Jiang Xiaoyan menelpon. Kali ini kamu harus memberinya pelajaran yang bagus. Jiang Xiaoyan, dasar tidak tahu berterima kasih. Aku memberimu makan, tempat tinggal, dan uang, tapi kamu malah berhenti kerja begitu saja. Kakak sepupu, aku sudah bilang, aku tidak akan bekerja lagi. Resepnya juga sudah kutinggalkan untukmu. Mulai sekarang, mari kita hidup damai sendiri-sendiri. Kamu cuma tidak suka uang yang kuberikan sedikit kan? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai mitra ya? Sekarang cepat kembali dan bekerja untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak peduli lagi dengan hubungan keluarga. Hubungan keluarga? Kakak sepupu, saat kamu mengakali bagian keuntunganku dan memperlakukanku seperti pekerja gratisan, apa itu juga karena kamu menganggapku keluarga? Saat aku diperlakukan seperti pekerja gratis, apa itu juga karena kamu menganggapku keluarga? Jiang Xiaonan, jangan berdebat denganku di sini. Setelah keluar dari toko saya, kamu mau cari makan di mana lagi? Jika kamu kembali sekarang, kerugian bebek ini akan saya anggap sebagai tanggung jawab saya sendiri. Kalau tidak, saya akan menghitung semua kerugian denganmu. Pikirkan baik-baik. Kak, apa maksud kakak sepupu? Kenapa kerugian bebek harus dibebankan padamu? Kemungkinan besar rasa bebek tadi malam bermasalah. Oh ya kak, bukankah sebelumnya kamu selalu menekankan bahwa bebek harus diasinkan dalam suhu rendah? Tapi kenapa di toko kita selalu diasinkan dalam suhu ruangan? Itu karena dapurnya tidak dipasang AC. Di dalamnya pengap dan panas. Jika tidak diasinkan dalam suhu rendah, masa simpan bebek tidak akan lebih dari 2 hari. Kak Wang, maaf sekali. Selalu Anda yang mengantar sendiri. Tidak apa-apa, ini namanya investasi awal. Saya berani jamin tidak sampai 3 bulan, Anda pasti akan jadi pelanggan terbesar saya. Nanti tolong bantu bisnis saya, ya? Oh ya Kak Wang, hari ini Anda ada mengantar barang ke kakak sepupu saya tidak? Tidak. Sejak mengantar 400 karkas bebek itu, dia tidak pernah memesan barang baru lagi dari saya. Tidak memesan barang baru? Apa dia berencana terus memakai bebek yang itu? Aduh, Kak, kenapa kakak masih sempat memikirkannya? Apa yang mau dia lakukan itu urusannya? Tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Xiao Ying, kamu tidak mengerti.
Kalau cuma rasa bebek panggangnya tidak enak, itu masih mending. Tapi kalau dia tidak melakukan proses pendinginan suhu rendah, masa simpan bebek-bebek itu tidak akan lebih dari 48 jam. Kalau besok dia buka dan memakai bebek-bebek itu, pasti akan terjadi masalah besar. Aduh, kamu mengingatkanku. Kalau bebek-bebeknya benar-benar bermasalah. Kurasa aku sebagai pemasok juga tidak akan bisa menjelaskan apa-apa. Tidak bisa. Aku harus pergi melihatnya. Wah, istriku memang banyak akal. Setelah dioles bumbu dan dipanggang lagi, bau amis bebeknya benar-benar tertutup. Meskipun agak gosong, tapi orang biasa pasti tidak akan menyadarinya. Hehe, istriku memang hebat. Besok semuanya akan beres. Jiang Xiaoyan itu memang menganggap dirinya penting sekali. Tanpa dia pun, bisnisku tetap untung. Nyonya Jia. Pak Wang, kenapa Anda kemari? Saya datang untuk mengantar karkas bebek. Mengantar karkas bebek? Tapi kami tidak memesan karkas bebek kok. Segar, bersih, kotor. Saya baru saja dari tempat Xiaoyan. Kudengar bebek panggang kalian ada masalah ya. Ini bukan. Aku sudah bawakan kalian 400 ekor bebek segar lagi. Jiang Xiaoyan ini, pertama dia kabur begitu saja. Sekarang dia keliling dunia menjelek-jelekan aku. Apa aku masih bisa berbisnis? Kak Wang, jangan dengarkan omong kosong adikku yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia iri padaku, sengaja menyebarkan rumor buruk tentangku. Betul, Bos Wang. Xiaoyan ini jahat sekali hatinya. Hanya karena sedikit masalah antara kakak beradik, dia langsung menyebarkan rumor di luar. Bos Jiang, jangan sampai emosi mengganggu bisnis. Kalau bebeknya bermasalah, sebaiknya biarkan saya bawa kembali untuk diurus. Saya bisa kembalikan sedikit uang, mengurangi kerugianmu. Lagi pula ini juga menyangkut reputasiku. Kenapa? Reputasimu penting, reputasiku tidak. Kamu tidak punya bukti, tapi bilang bebekku bermasalah. Apa aku masih bisa berbisnis? Bos Wang, sudah kubilang bebeknya tidak bermasalah. Kenapa kamu masih saja cerewet? Jangan-jangan, kamu sengaja datang untuk menertawakan kami? Benar kan? Jangan salah paham. Aku tulus memikirkan kalian. Xiaoyan bilang, kalau bebek panggang tidak melalui proses marinasi suhu rendah, masa simpannya akan lebih pendek. Aku takut kalian benar-benar bermasalah. Cukup Kak Wang, apa maksudmu? Karena aku tidak menerima barangmu, kamu jadi menjelek-jelekan namaku begitu? Kalau kamu merasa Xiaoyan lebih baik, ya sudah cari dia saja nanti kan? Kenapa masih datang ke kami? Betul, seperti menemukan kecoa saat makan kuaci. Bagaimana kami berbisnis? Kenapa kamu ikut campur? Baiklah, kalau begitu sikap kalian, bisnis ini tidak usah dilanjutkan saja. Mulai sekarang, kamu mau beli bebek mentah di mana saja, silakan. Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya demi Xiaoyan, dia menyinggung pelanggan besarku ini. Akan ada saatnya kamu menangis nanti. Xiaoyan. Kakak sepupu dan iparmu sudah tidak bisa ditolong lagi. Dulu, kalau bukan karena kamu, toko ini pasti sudah bangkrut. Sekarang, sepertinya cepat atau lambat mereka akan hancur juga. Kak Wang, dia sendiri yang keras kepala. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kak, jangan terlalu dipikirkan. Kakak sepupu, dia sama sekali tidak pantas mendapatkan kesuksesan sekarang. Sekarang mereka terus berbuat jahat, pasti akan ada balasannya. Tadinya mau ajak keluarga Xiaoyan untuk meramaikan, kok di telepon tidak ada yang angkat. Jiang Xiaoyan sekarang sudah besar kepala, berani menantangku. Sekarang tak bersembunyi di mana, menunggu untuk melihat kami jadi bahan tertawaan. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sudah setahun kami membesarkannya sia-sia. Anak baik-baik, kok jadi begini? Ayah, ibu, kita tidak perlu marah-marah karena orang seperti itu. Tanpa Jiang Xiaoyan, bebek panggang kita tetap laku keras. Aneh, ini sudah siang jam makan. Kok cuma ada beberapa meja pelanggan? Bukankah katanya di sini banyak pelanggan? Mandor, bos ada apa? Kalian ini bagaimana sih? Hari pertama buka, kok cuma ada beberapa meja pelanggan? Bos, di seberang kita, bukannya ada toko bebek panggang baru ya? Banyak pelanggan pergi ke sana untuk beli bebek panggang. Omong kosong. Toko bebek panggang kecil begitu, mana bisa dibandingkan dengan toko saya? Bos, bagaimana kalau Anda lihat sendiri saja? Kata pelanggan, toko bebek panggang itu rasanya persis sama dengan bebek panggang kita. Bahkan ada yang bilang, rasanya lebih enak dari kita. Bebek panggang Xiaoyan. Jangan-jangan itu Jiang Xiaoyan. Jiang Xiaoyan, kok kamu bisa ada di sini? Kamu cuma punya 70.000. Dari mana kamu dapat uang untuk buka toko di sini? Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Keluarga kami sudah sangat baik padamu. Kamu malah berkhianat dari dalam. Xiaoyan, kok kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu benar-benar membuat pamanmu kecewa berat. Kalian boleh buka cabang. Apa aku tidak boleh buka toko sendiri? Jiang Xiaoyan, jangan tidak tahu diri. Kalau bukan karena aku memberimu modal awal, kamu mau buka toko pakai apa? Jangan sok jasa deh. Modal untuk buka toko ini kami sekeluarga yang kumpulkan untuk kakakku. Lagi pula, 70.000 yang kamu berikan pada kakakku itu memang hasil kerja keras kakakku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kok nggak ada hubungannya? Kalian buka toko di seberang cabangku. Jelas-jelas mau numpang tenar. Benar-benar tidak tahu malu. Betul itu. Dulu makan dan minum dari kami. Sekarang mau numpang tenar lagi. Kalian masih punya malu nggak sih? Xiaoyan, jangan terlalu keras kepala. Lebih baik tutup saja toko ini dan kembali bekerja dengan kakak sepupumu. Kita ini keluarga, tentu tidak akan merugikanmu. Tidak akan merugikan. Kerugian yang kalian timbulkan padaku masih kurang banyak. Jelas-jelas kita sepakat bermitra. Tapi aku setiap hari bekerja keras dari pagi sampai malam, membuat tokomu yang hampir bangkrut jadi berpenghasilan jutaan setahun. Lalu kalian cuma memberiku 70.000. Apa kalian pernah menganggapku keluarga? Dulu kakakku demi membantu kalian, sampai rela berhenti dari pekerjaannya sebagai executive chef di hotel. Tapi kalian bukannya berterima kasih, malah memperlakukannya seperti pembantu. Memangnya ada keluarga seperti kalian? Menghasilkan 1 juta, tapi cuma dikasih 70.000. Ini sih keterlaluan pelitnya. Pantas saja dia mau mandiri. Siapapun pasti akan kecewa berat. Tidak punya kemampuan untuk mempertahankan orang, malah berani-beraninya bikin keributan di depan toko orang. Benar-benar tidak tahu malu.
Jiang Xiaoyan, jangan sok jadi korban dan cari perhatian di sini. Karena kamu tidak mau berbelas kasihan. Mari kita selesaikan semua perhitungan ini. 2 hari lalu kamu pergi begitu saja tanpa bicara, membuat 400 bebekku hancur tanpa semua. Kerugian ini, bagaimana kamu akan menggantinya? Kakak sepupu, resepnya sudah kutinggalkan lengkap untukmu. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Bahkan sudah kusampaikan berulang kali kepada Koki. Kamu sendiri yang mengabaikannya. Sekarang ada masalah, kenapa menyalahkanku? Kamu bohong. Resep yang kamu tinggalkan jelas-jelas salah. Kalau tidak, bagaimana mungkin rasanya jadi tidak enak? Resepnya tidak mungkin salah. Rasanya tidak enak karena kalian tidak mengikuti petunjuk untuk memarinasi dengan suhu rendah. Omong kosong. Apa itu marinasi suhu rendah? Aku sudah berbisnis bebek panggang selama ini, belum pernah aku dengar ada cara seperti itu. Kamu sengaja meninggalkan jebakan di resep itu, ingin membuat pembukaan toko kami kacau balau. Jadi, maksudmu, Tidak dimarinasi dengan suhu rendah? dapurmu tidak dipasang AC. Jika bebek tidak dimarinasi dengan suhu rendah, masa simpannya paling lama tidak lebih dari 48 jam. Jika kamu tidak mengganti bebek baru, 80% bebek kamu gunakan untuk pembukaan hari ini sudah basi. Bos, gawat. Beberapa pelanggan di toko makan bebek panggang dan muntah-muntah. Ada juga seorang kakek yang langsung pingsan. Cepat kembali dan lihatlah. Situasinya sudah jelas. Pasien keracunan makanan akut karena makan daging busuk. Kondisinya cukup serius dan perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Dasar pedagang tak bermoral. Berani-beraninya menjual bebek busuk. Kalau sampai terjadi apa-apa pada keluargaku, Aku akan melawanmu sampai mati. Maafkan aku, maafkan aku. Ini salahku. Semua biayanya akan kutanggung. Aduh, perutku sakit sekali. Perutku juga sakit sekali. Perutku tidak enak, kepalaku pusing sekali. aduh, cepat, tolong. Dasar anak kurang ajar. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu mau menghancurkan seluruh keluarga. Perutku sakit sekali. Aku mual, kepalaku pusing sekali. Aduh. Cepat panggil bantuan. Dasar anak kurang ajar. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Apa kamu mau menghancurkan seluruh keluarga? Ini semua salah Jiang Xiaoyan. Dia sengaja lepas tangan dan tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Mana aku tahu soal marinasi suhu rendah itu. Ini semua salahnya. Cukup. Meskipun Jiang Xiaoyan punya banyak kekurangan, dia tidak pernah berniat mencelakaimu. Kamu sendiri yang tidak peduli, sekarang masih mau menyalahkan orang lain. Ayah, aku tahu aku salah. Jiang Xiaonan, bebek apa yang kamu kirimkan padaku? Setelah dimakan pelanggan, mereka semua keracunan makanan. Tidak mungkin. Bebek yang kukirimkan padamu tidak ada masalah. Mungkin mereka makan yang lain? Jangan banyak alasan. Aku sudah mengirim bebeknya untuk diperiksa. Tunggulah untuk dituntut. Aku kira kalau ditambah bumbu lebih banyak, baunya bisa tertutup. Tidak kusangka akan jadi begini. Sekarang percuma saja bicara begitu. Lebih baik kita pikirkan apa yang harus dilakukan sekarang. Kita tidak mungkin hanya menunggu untuk dituntut dan dipenjara, kan? Bagaimana? Memangnya bisa bagaimana lagi? Sekarang kita tidak hanya harus membayar biaya pengobatan pelanggan, tapi juga denda 2 juta untuk Prestirli karena pelanggaran kontrak. Jiang Xiaonan, harus kubilang apa lagi padamu? Dulu aku sudah melarangmu menggunakan bebek-bebek itu, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang baru menyesal. Sudah terlambat. Sekarang percuma saja aku bicara apa. Dulu kamu juga tidak melarangku dengan tegas, kan? Sudah begini, kamu tidak bisa menyalahkan aku sendiri. Cukup. Sudah jam berapa ini? Masih saja saling menyalahkan di sini. Menurutku, lebih baik kita cari orang untuk menjual toko ini. Berapapun hasilnya, kita pakai untuk melunasi utang dulu. Yang terpenting sekarang adalah memberikan kompensasi secara aktif agar tidak berurusan dengan hukum. Kalau tidak, hidup Xiaonan benar-benar akan hancur. Selesai, semuanya sudah selesai. Aku ingat sesuatu. Kamu ingat apa? Jiang Xiaoyan. Resep yang ditinggalkan Jiang Xiaoyan untuk kita. Sekarang resep mau buat apa? Apa masih berharap bisa bangkit lagi cuma dengan resep? Aku ingat dulu ada bos Zhang. Dia selalu ingin membeli resep bebek panggang Xiaoyan dan harganya tidak murah. Kalau aku jual resep itu padanya, aku pasti punya uang untuk bayar utang. Ini tidak pantas. Resep itu milik Jiang Xiaoyan. Bagaimana bisa kamu menjualnya? Ayah, aku sudah sampai di titik ini. Semua ini gara-gara Jiang Xiaoyan. Aku menjual resepnya, apa yang tidak pantas? Betul. Selama kita bisa dapat uang untuk melewati kesulitan ini, apa artinya menjual resep? Itu lebih baik daripada Jiang Xiaonan di penjara dan seluruh keluarga kita menanggung utang, kan?
Sekarang ini, tidak ada cara lain lagi. Suamiku, ayo kita cepat kembali. Bagaimana tidak ada? Koki bilang resepnya dia taruh di meja bar. Coba cari lagi. Ketemu. Ini dia. Xiaoyan, apa kamu benar-benar berniat menjual resep rahasia bebek panggang itu? Menjualnya padaku? Bos Zhang, kakak sepupuku kali ini mendapat masalah besar. Aku ingin membantunya mengumpulkan uang agar dia bisa melewati masa sulit ini. Kakak sepupumu, kesulitannya sekarang adalah akibat perbuatannya sendiri. Dan dia juga selalu menargetkanmu. Apa kamu benar-benar masih mau membantunya? Meskipun aku tidak akur dengannya, dia tetap kakak sepupuku. Keluarga tetap keluarga, dendam tetap dendam. Aku bisa membencinya, bisa tidak berbicara dengannya seumur hidup, tapi aku tidak bisa hanya melihatnya dalam kesulitan tanpa berbuat apa-apa. Xiaoyan, aku sangat menghargai kebaikan hatimu. Tapi resep ini tidak bisa kubeli. Bos Zhang, jika Anda merasa harganya tidak cocok, kita bisa membicarakannya lagi. Xiaoyan, Kamu salah paham. bukan karena aku keberatan dengan harganya. Uang ini akan kuberikan padamu sebesar pun. Tapi ini adalah investasiku padamu. Bos Zhang, maksud Anda ingin berinvestasi padaku? Bagus. Kita akan bermitra membuka toko daging panggang yang lebih besar. Kamu bertanggung jawab atas keahliannya. Aku bertanggung jawab atas operasional dan pengelolaannya. Ini 10 kali lebih baik daripada kamu berjuang sendirian. Bos Zhang, aku tidak salah dengar kan? Anda benar-benar ingin bermitra denganku membuka toko? Tentu saja benar. Kamu punya keahlian daging panggang yang luar biasa. Dan kamu orangnya jujur serta berhati nurani. Aku 100% yakin bermitra denganmu. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Bos Zhang, aku juga sangat bersedia bekerja sama dengan Anda. Jangan sungkan begitu. Xiaoyan, kita akan jadi rekan kerja mulai sekarang. Uangnya nanti aku minta bagian keuangan transfer ke kamu. Selesaikan dulu urusan mendesak di rumah. Soal pembukaan toko, kita bisa bicarakan pelan-pelan. Halo, Halo Bos Zhang, aku Jiang Xiaonan. Bukankah sebelumnya kamu selalu mengincar resep bebek panggangku? Sekarang aku sangat bersedia menjual resep itu padamu. Bos Zhang, ini spasi bebek panggang kami. Berapapun harganya, sebutkan saja. Asal bisa cepat cair uangnya, berapapun bisa dinegosiasikan. Setahu saya, kepemilikan resep bebek panggang ini seharusnya milik Jiang Xiaoyan kan? Bos Zhang, mana mungkin resep ini milik Jiang Xiaoyan? Jiang Xiaoyan itu sama sekali tidak bisa memanggang bebek. Dulu di toko saya, dia bahkan tidak bisa mengatur suhu api dengan benar. Resep ini dari awal sampai akhir adalah milik saya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Oh, benarkah? Tapi saya dengar, Jiang Xiaoyan dulu adalah eksekutif chef bebek panggang di hotel besar. Mana mungkin dia tidak bisa membuat bebek panggang? Itu semua karangannya saja. Dia sengaja mengarang cerita itu untuk meningkatkan popularitasnya sendiri. Bos Zhang tidak tahu saja. Dulu saya dengan baik hati menampungnya, bahkan mengajarinya teknik bebek panggang keluarga saya. Tapi setelah dia merasa hebat, dia langsung tidak tahu diri, bahkan menyebarkan rumor bahwa saya memperlakukannya dengan buruk. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Betul, Bos Yang. Xiaonan kami sudah sangat berbaik hati. Tidak disangka Jiang Xiaoyan begitu tidak punya hati nurani. Bukan hanya merebut bisnis kami, tapi juga merusak reputasi kami di mana-mana. Bos Zhang, jangan sampai tertipu olehnya. Yang ada di tangan saya ini baru resep yang asli. Yang dia punya itu semua palsu. Yang dia punya itu. Anda beli resep saya, dijamin tidak akan rugi. Karena kalian terburu-buru ingin menjualnya. Kalau begitu, saya akan panggilkan bisnis saya untuk membantu saya memeriksa keaslian resepnya. Tidak masalah, silakan saja periksa. Xiaoyan, keluarlah. Jiang Xiaoyan. Kenapa kamu ada di sini? Perkenalkan, ini Jiang Xiaoyan, rekan bisnis saya. Saya yakin Jiang Xiaoyan sudah mendengar semua yang kalian katakan tadi. Jadi saya tidak perlu mengulanginya lagi. Jiang Xiaonan, awalnya saya berpikir untuk membantu kalian mengumpulkan uang agar bisa melewati kesulitan ini. Demi hubungan keluarga kita. Tapi saya tidak menyangka, niat baik saya malah dibalas dengan kalian memutarbalikkan fakta dan memfitnah saya. Bukan begitu, Xiaoyan. Dengarkan penjelasan saya. Jiang Xiaonan, coba jujur pada hati nuranimu. Siapa yang dulu berhenti dari pekerjaan eksekutif chef di hotel besar saat tokomu hampir bangkrut? Siapa yang begadang mengubah resep dan menyesuaikan rasa, menyelamatkan tokomu dari ambang kehancuran? Kamu bilang kamu menampungku dan memberiku makan. Saya membantumu menghasilkan jutaan dalam setahun, tapi kamu hanya memberiku 70.000 sebagai bonus. Kamu memperlakukanku seperti pekerja gratisan. Itukah yang kamu sebut menampung? Xiaoyan, kami hanya panik dan bingung sesaat. Sungguh, kami tidak sengaja. Betul, Xiaoyan. Saya hanya ingin menjual resep untuk mengumpulkan uang. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekkanmu. Saya tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan lain lantas bisa memutarbalikkan fakta dan membalas kebaikan dengan kejahatan? Tidak punya pilihan lain lantas bisa menganggap niat baikku sebagai hal yang tidak berguna? Kamu sampai pada titik ini sepenuhnya karena ulahmu sendiri. Bos Zhang, mengenai bantuan yang Anda bicarakan untuk melunasi utang Jiang Xiaonan, saya memutuskan untuk membatalkannya. Jalan yang dia pilih, konsekuensinya harus dia tanggung sendiri. Mulai sekarang, saya dan dia tidak punya hubungan keluarga lagi. Halo Nenek,
Jiang Xiaoyan, apa kamu mau mencelakai kakakmu sampai mati? Dia sudah baik padamu. Hidup itu harus punya hati nurani. Nenek, Jiang Xiaonan sampai di titik ini karena dia sendiri yang salah jalan, tidak bisa menyalahkan orang lain. Tapi kamu juga tidak boleh mencelakai kakakmu. Kalau bukan karena dia membantumu, apa kamu bisa seperti sekarang? Dia punya orang tua dan anak kecil, tega kamu melihat dia berurusan dengan hukum? Aku sudah mengingatkannya. Lagi pula, Bos Wang juga sudah mengirimkan bebek segar padanya. Dia sendiri yang tidak mau. Jadi begini, ini semua salahnya sendiri. Bagus! Sekarang kamu sudah besar kepala, aku bicara 1 kalimat, kamu balas 10. Ini semua salah ayah ibumu memanjakanmu sampai tidak tahu aturan, bahkan perkataan orang tua pun tidak didengar. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, tidak peduli hidup hati kakakmu. Nenek, kalianlah yang memanjakannya. Aku ada urusan, ku tutup dulu teleponnya. Benar-benar keterlaluan. Jiang Xiaoyan ini berani-beraninya menutup teleponku. Sudah besar kepala, sama sekali tidak menganggapku neneknya. Ibu, lihatlah, ini putri baik yang dibesarkan keluarga Jiang kalian. Hatinya lebih keras dari batu, mencelakai kakak kandungnya sendiri sampai begini, malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan berani membantah ibu. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Ini tidak sepenuhnya salah Xiaoyan. Xiaonan sendiri juga punya tanggung jawab. Diam! Kenapa kamu menyalahkan cucuku yang baik? Ini semua karena Jiang Xiaoyan si tidak tahu diri itu. Iri karena Xiaonan sukses dan bisnisnya bagus. Sengaja berbuat jahat untuk menjebak Xiaonan. Kalau tidak, mana mungkin Xiaonan mengalami hal seperti ini? Ibu benar. Sekarang hanya ibu yang bisa membantu Xiaonan. Ibu tidak boleh tidak peduli pada Xiaonan. Kalau dia benar-benar di penjara, keluarga kita akan hancur total. Jangan khawatir cucuku sayang. Mana mungkin aku tidak peduli. Kalau Jiang Xiaoyan si tidak tahu diri itu tidak mau membantunya, ya aku akan pergi ke rumahnya dan membuat keributan. Aku tidak akan membiarkannya hidup tenang. Xiaoyan, ikut aku sebentar. Aku akan tunjukkan tempat yang bagus. Ada apa, manajer? Tokoku masih sibuk nih. Tidak akan memakan waktu beberapa menit. Dijamin ada kabar baik. Bukankah ini lokasi terbaik di area bisnis kita? Kenapa Anda membawaku kemari? Bagaimana toko ini? Nanti ini akan jadi milikmu. Bos Zhang baru saja meneleponku. Dia sudah membeli seluruh. Nah, ruko ini khusus untukmu membuka toko daging panggang ala kanton. Bos Zhang benar-benar membelinya? Harga ruko di lokasi ini tidak murah loh. Bos Zhang menghargai keahlian dan integritasmu. Katanya ini dukungan awal untuk rekan bisnisnya. Kamu fokus saja di sini. Bisnismu pasti akan semakin maju. Sudah selesai. Toko ini, aku paling banyak mau bayar 1,5 juta. Kalau mau jual, ayo tanda tangan kontrak. 1,5 juta? Aku sudah habis 3 juta untuk renovasi, peralatan, dan sewa. Aku sudah habis 3 juta untuk renovasi, peralatan, dan sewa. Belum juga resmi buka sehari pun. Kamu ini memanfaatkan keadaan. Hah, memanfaatkan keadaan. Kasus keracunan makananmu sudah diketahui seluruh kota. Toko yang sudah tercemar namanya. Siapapun yang mengambil alih pasti sial. Aku berani bayar 1,5 juta saja sudah berani mati. Kalau masih banyak omong, harganya akan kutarik kembali. 1,5 juta ya, 1,5 juta. Melihat toko ini saja sudah bikin kesal. Cepat jual saja. Kamu bicara apa sih? 1,5 juta bahkan tidak cukup untuk membayar denda pembatalan kontrak Lin Sui. Kalau dijual, kita akan benar-benar bangkrut total. Lalu kamu mau bagaimana lagi? Ini semua salah siapa? Lin Hao? Maksudmu apa sebenarnya? Kenapa kamu bilang semua ini salahku? Maksudku apa? Justru aku yang mau tanya. Maksudmu apa? Sampai sekarang, kamu masih nggak mau ngaku kalau semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu yang sombong dan bodoh, ngotot pakai bebek itu, mana mungkin ada kasus keracunan dan toko jadi berantakan begini? Kamu berani menyalahkanku? Dulu waktu aku pakai bebek itu, kenapa kamu nggak melarang? Sekarang setelah terjadi masalah, semua kamu limpahkan padaku. Kamu ini laki-laki bukan sih? Aku benar-benar buta mata, sampai dulu mau menikahimu. Kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kamu berani memaki-makiku? Lin Hao, kamu ini nggak punya hati, berani-beraninya ngomong begitu. Kita cerai saja, lagian hidup begini sudah nggak bisa diteruskan. Cerai ya cerai. Lagian kamu juga sudah lama nggak mau hidup baik-baik. Semua barang dan utang jadi milikmu. Aku pergi dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Kamu wanita egois, nggak masuk akal. Sehari lagi bersamamu rasanya jijik. Pergi, sekarang juga pergi. Aku Jiang Xiaonan, biar mati kelaparan pun nggak akan pernah memohon padamu lagi. Kontraknya sudah ditandatangani. Oven, meja, kursi, peralatan dapur ini, kamu yakin tidak mau ambil semua? Tidak mau. Kamu hitung saja harganya. Biaya pengalihan dan diskonnya, sudah saya atur transfernya. Nanti kamu akan menerimanya. Oke. Bolehkah aku tinggal di sini sebentar lagi? Tentu saja. Mau berapa lama pun boleh. Oh ya, kudengar adik sepupumu itu mengambil alih tempat usaha paling mewah di pusat perbelanjaan seberang. Karena kamu buru-buru melunasi utang, kenapa tidak bekerja saja padanya? Bagaimanapun, kalian kan keluarga. Xiaoyan, ikut aku dan bekerja keraslah. Nanti kalau kita sudah kaya, kita akan buka cabang terbesar di seluruh kota. Aku akan menjadikanmu eksekutif chef. Kita, kakak beradik, akan sukses bersama. Hahaha. Guys, siapa yang ngerti perasaanku? Restoran daging panggang yang baru buka ini langsung juara banget. Kulit bebek panggangnya renyah sampai rontok. Dagingnya empuk dan juicy. Satu gigitan langsung meledak rasanya. Wajib coba, dijamin gak nyesel. Pantas saja resepnya paling top di kota. Tingkat kematangannya pas banget, tidak berminyak, tidak enek, 10 kali lebih enak dari restoran ternama. Cepat tag teman makanmu untuk datang ke sini. Suasana mewah ditambah rasa surgawi. Eksekutif chef cantik yang memanggang sendiri. Kali ini pasti langsung viral seantero kota. Teman-teman yang melihat ini, cepat datang ya. Terima kasih atas dukungannya semua. Hari ini ada promo pembukaan. Setiap meja akan mendapatkan 1 bebek panggang gratis. Xiao Ying, kamu sebentar lagi masuk sekolah. Jangan bantu di toko lagi beberapa hari ini.
Istirahat saja di rumah. Siapkan barang-barang untuk sekolah. Kak, aku tidak lelah. Aku suka membantu di toko. Melihat toko kita selaris ini, pelanggan juga memuji bebek panggang kita enak. Aku jadi semangat sekali, tidak merasa lelah sama sekali. Dasar anak bodoh. Toko biar aku saja yang urus. Kamu harus prioritaskan sekolahmu. Kamu pintar, sukses dalam pendidikan lebih membahagiakan daripada berapapun uang yang kakak hasilkan. Ini hadiah masuk sekolah dari kakak untukmu. Laptop model terbaru. Nanti bisa dipakai untuk kuliah, cari materi, dan menulis skripsi. Kak, ini laptop model terbaru, mahal sekali. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Bisnis kakak sekarang sudah bagus, membelikan adik perempuan laptop bukan masalah besar. Kamu belajar yang rajin, itu sudah balasan terbaik untuk kakak. Baik, Kak. Aku pasti akan belajar dengan giat, mendapatkan beasiswa, dan nanti akan berbakti padamu serta ayah dan ibu. Selama kamu bisa belajar dengan baik, kakak akan terus membiayai sekolahmu. Sampai S2, sampai S3, kakak akan mendukungmu. Oh ya, ponsel lama ayah juga sudah kakak ganti. Ponsel pintar model terbaru. Cepat telepon video dia. Oke. Bu, uang untuk operasi ibu sudah cukup saya kumpulkan. Kalian beres-bereslah beberapa hari ini, lalu datang dan tinggal di kota. Saya akan segera menghubungi dokter untuk menjadwalkan operasi ibu. Putriku yang baik, baru beberapa bulan sudah cukup uangnya. Hebat sekali. Ibu tahu kamu pasti bisa. Semua penderitaan yang kamu alami dulu sepadan dengan ini. Ayah dan ibu bangga padamu. Ayah, ibu, toko kakak sekarang laris manis loh. Setiap hari antre. Para influencer juga datang. Nanti, kehidupan keluarga kita pasti akan semakin baik. Sudah, kalian cepat beres-beres. Besok saya akan kirim mobil untuk menjemput kalian. Cepatlah datang ke kota. Baik, kami akan segera beres-beres. Besok pagi-pagi sekali kami berangkat. Ibu, kenapa kalian datang? Kenapa datang? Kalau tidak datang, kalian bisa terbang ke langit dan melupakan asal-usul kalian. Keluarga anak kedua. Sebagai manusia, janganlah tidak punya hati nurani begitu. Ibu, bicaralah baik-baik. Jangan langsung memarahi orang. Bicaralah baik-baik. Xiaoyan kalian di kota Famila jadi bos. Menghasilkan banyak uang. Mau merenovasi rumah lama dan membuat kalian menikmati hidup. Jadi, kalian meninggalkan kami yang tua dan yang kecil ini begitu saja. Bu, jangan tidak masuk akal. Jelas-jelas, Xiaonan sendiri yang pakai daging busuk buat bebek panggang sampai pelanggan keracunan dan masuk rumah sakit. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Xiaoyan. Jangan ngomong yang nggak penting. Anak kedua, kalau kamu masih menganggapku ibumu, cepat telepon Xiaoyan suruh dia keluarin uang buat bayar utang Xiaonan. Bu, ibu nggak bisa seenaknya begitu. Cuma karena ya Xiaoyan anak kedua, ibu jadi pilih kasih begini. Kalau yang kena musibah kali ini Xiaoyan, apa ibu akan maksa kakak sulung buat keluarin uang bayar utang Xiaoyan? Nggak akan. Ibu nggak pernah begitu. Dari kecil sampai sekarang, ibu selalu pilih kasih sama keluarga Xiaonan. Xiaoyan dari kecil ikut ayahnya. Setiap hari beliin ibu makanan dan minuman. Setiap hari raya selalu berbakti sama ibu bertahun-tahun. Tapi ibu nggak pernah sekalipun bersikap baik sama Xiaoyan. Aku nenek kandung Xiaoyan. Mana mungkin aku nggak sayang dia? Ini cuma metode pendidikan yang berbeda. Aku ayah kandung Xiaoyan. Aku juga sayang anakku. Tapi aku nggak akan pernah membiarkan uang hasil kerja keras anakku dari pagi sampai malam. Dipakai buat bayar utang orang lain. Apa? Anak kedua, kamu berani bicara begitu padaku? Kamu sudah gila. Betul. Nggak heran kalau Xiaoyan itu berhati dingin, ternyata buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Satu keluarga sama-sama nggak tahu terima kasih. Kakak sulung, apa kamu juga berpikir begitu? Adik, aku nggak bermaksud begitu. Kamu jangan salah paham. Aku juga nggak bisa menolak ibu dan kakak iparmu, mereka yang maksa aku ikut ke sini. Ibu, kakak, aku, anak kedua keluarga Jiang sudah mengalah pada kalian seumur hidupku. Berapa banyak penderitaan dan kesulitan yang sudah aku alami? Aku nggak pernah mengeluh sedikit pun. Tapi aku nggak bisa membiarkan anakku ikut merasakan penderitaan yang sama denganku. Hari ini aku tegaskan, nggak ada yang boleh memaksa Xiaoyan mengeluarkan uang. Kesalahan Xiaonan. Dia sendiri yang tanggung. Uang ini sepeser pun nggak akan diberikan. Anak kedua, kamu mau melawan ibu, ya? Berani-beraninya kamu menantangku. Apa yang kamu katakan itu? Ibu sudah membesarkan kalian bertahun-tahun. Kapan ibu pernah menyusahkanmu? Seolah-olah hanya keluargamu yang benar di dunia ini, dan apapun yang ibu lakukan itu salah. Benar atau tidaknya apa yang ibu lakukan? Semuanya sudah jelas. Kami sebagai anak tidak perlu lagi memperdebatkan benar atau salahnya. Menantu kedua, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Seolah-olah kamu sudah lama menyimpan dendam padaku. Ya, aku tidak berani menyimpan dendam padamu, tapi aku seorang ibu, aku harus melindungi putriku. Tidak ada yang boleh membuat Xiaoyanku menderita lagi. Ahai, dasar anak durhaka. Aku rasa kamu mau memberontak. Cukup. Jangan bertengkar lagi. Apa kalian belum puas dengan kekacauan ini? Pulanglah kalian semua. Kenapa kamu menghalangiku? Aku belum selesai memarahi mereka. Suamiku, kamu memihak siapa sih? Kita ini keluarga, ayo cepat pergi. Apa kalian belum puas jadi bahan tertawaan? Kamu hari ini benar-benar berbeda. Dulu kamu selalu menelan semua penderitaan. Tidak bersuara meskipun sangat menderita. Hari ini kamu berani melawan ibu. Matahari benar-benar terbit dari barat.
Dulu aku pengecut karena takut membuat keluarga kacau balau, jadi aku menahannya saja. Anak itu bekerja keras dari pagi sampai malam, berjuang mati-matian, dan akhirnya dengan keahliannya bertemu orang baik, lalu bisnisnya perlahan-lahan berkembang. Penderitaan dan kerja kerasnya. Aku sebagai ayahnya tahu lebih baik dari siapa pun. Dulu aku tidak punya kemampuan untuk melindunginya, sekarang aku tidak bisa lagi jadi pengecut. Aku harus mendukung putriku. Sudah tidak ada jalan lain. Pinjam uang nenek dulu untuk bayar utang. Nanti kalau sudah bangkit pasti akan kubayar berkali-kali lipat. Dasar anak tidak tahu diri. Uang pensiunku, uang simpanan untuk peti matiku. Kau berani mencurinya. Aku sudah setua ini, kau mau membunuhku ya? Nenek, aku punya banyak utang. Kalau tidak dibayar, aku akan dipenjara. Kasihanilah aku, Nenek. Tolong keluarkan uang itu untuk menyelamatkan nyawaku. Aduh, aku dosa apa yang sudah kuperbuat ini. Nenek cuma punya aku cucu kandung ini. Kalau nenek tidak menolongku, siapa lagi yang akan menolongku? Jiang Xiaonan, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Demi uang, kau membuat nenekmu pingsan karena marah. Seumur hidupku, aku tidak punya anak sepertimu. Ayah, aku tidak sengaja. Ayah, jangan membenciku. Pergi. Mulai hari ini, Hubungan ayah dan anak kita putus. kau urus dirimu sendiri. Jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Halo, Ayah. Ada apa? Nak, nenekmu pingsan karena marah. Cepat datang ke rumah sakit. Apa? Paman, biaya rawat inap nenek sudah kubereskan semua. Aku juga sudah bicara dengan Li Shui. Dia sudah setuju untuk tidak menuntut denda pembatalan kontrak lagi. Xiaoyan, keluarga kami dulu sudah berbuat tidak adil padamu. Selalu menyudutkanmu, mempersulitmu, dan pilih kasih pada Xiaonan, mengabaikanmu. Kebaikanmu kami balas dengan keburukan. Aku minta maaf padamu. Paman, jangan begitu. Kita ini keluarga. Semua perselisihan dan masalah kecil di masa lalu sudah berlalu. Antar keluarga mana ada dendam yang tak bisa diselesaikan. Kita jaga nenek dulu. Rawat nenek baik-baik sampai nenek sadar dan pulih perlahan. Nanti semua di rumah juga akan membaik. Xiaoyan, nenek benar-benar sudah pikun. Seumur hidup, pilih kasih. Membuat rumah tangga jadi kacau balau. Untungnya kamu tidak menyimpan dendam. Menyelamatkan keluarga kami. Nenek tidak akan pernah melupakan kebaikanmu seumur hidup ini. Paman, antar keluarga tidak perlu sungkan. Saling membantu dan saling menjaga itu sudah seharusnya. Kedepannya, kita sekeluarga bersatu dan hidup rukun. Itu lebih penting dari apapun. Xiaoyan, bisnismu sekarang makin sukses. Kamu juga harus mulai memikirkan urusan pribadimu. Kapan kamu mau bawa pulang menantu buatku? Betul, ayahmu setiap hari membicarakanmu, berharap kamu mendapatkan pasangan yang baik. Ayah, Ibu, aku sudah menemukan calon kakak ipar untuk kakak. Paman, Bibi, Xiaoyan, Xiaoying, selamat tahun baru. Aku sengaja datang menjemput kalian untuk makan malam reuni bersama. Aduh, tidak usah repot-repot datang menjemput begini. Tidak merepotkan kok. Bukankah kamu sering bilang, kita ini keluarga, tidak perlu sungkan. Xiaoyan, aku sudah memutuskan untuk memulai hidup baru. Aku harap kamu tidak membenciku lagi. Dulu aku egois dan sombong, menyakiti orang lain dan menyusahkan diriku sendiri. Mulai sekarang, aku akan berubah sedikit demi sedikit. Aku harap saat kita bertemu lagi nanti, aku sudah menjadi diriku yang baru. Bersulang.